Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya masih bisa diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi cara dalam budidaya tanaman cabai ya. Untuk kesempatan hari ini saya akan membahas masalah pencegahan dan mengatasi kerontokan pada bunga tanaman cabai ya. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami kerontokan pada tanaman cabainya, bisa simak baik-baik video saya, penjelasan saya kali ini ya, insya Allah bermanfaat, insya Allah berhasil ya dalam menangani atau mengendalikan kerontokan ya. Jadi gini teman-teman ya, untuk kerontokan ini sebenarnya ada beberapa faktor yang jadi penyebab ya. Di antaranya itu kekurangan air, kekurangan kalsium, kelebihan air, kelebihan nitrogen, dan infeksi virus ya. Jadi itu beberapa faktor yang sangat signifikan dalam menjadikan cabai kita itu mengalami gugur bunga ya atau kerontokan ya. Jadi untuk pertama kita melakukan pencegahan ya. Pencegahan itu pertama kita awali dari pola pemupukan ya. Jadi kalau untuk saya itu ketika cabai itu mengalami maksud saya untuk mengantisipasi mencegah kerontokan itu dari pola pemupukan pertama ya. Jadi untuk pemupukan pertama itu kalau saya untuk sistem kocor ya itu selama 4 kali dalam 1 bulan itu saya lakukan pemupukan dengan sistem cor ya. Untuk konsentrasinya dalam 1 drum 200 liter air itu saya berikan pemupukan pertama itu 6 kilo. Pemupukan kedua intervalnya 7 hari atau di hari yang sama. Misalnya hari Minggu mupuk, hari Minggu berikutnya mupuk lagi. Itu pemupukan pertama 6 kilo, pemupukan keduanya 7, pemupukan ketiga 8, pemupukan keempat itu 9 kilo ya. Jadi artinya per minggunya kita naikkan 1 kilo 1 kilo ya. Itu dalam 200 liter air ya. Kemudian kita campurkan itu kalsium ya. Kalsiumnya itu kalau saya biasa pakai kalsium bubuk ya, misalnya kayak Manohara itu ya. Biasa gunakan pakai Manohara itu. Itu pemupukan pertama saya campurkan 1 drum 200 liter air itu saya campurkan setengah kilo kalsium ya. Dicampur dengan pupuk NPK tadi yang 6 kilo ya. Jadi pemupukan pertama 1 drum itu kalsiumnya setengah kilo, NPK-nya 6 kilo. Pemupukan kedua kalsiumnya setengah kilo tetap, NPK-nya 7 kilo. Pemupukan ketiga kalsiumnya itu 1 kilo, NPK-nya 8 kilo. Pemupukan keempat NPK-nya 9 kilo, kalsiumnya 1 kilo. Itu untuk pola pemupukannya ya. Jadi pola pemupukannya seperti itu untuk sistem kocornya. Kemudian di usia 25 hari kita masukkan kalium tinggi ya. Misalnya kita berikan dari Yaramila misalnya Winner itu memiliki kandungan yang K tinggi ya. Nah, itu dari pola pemupukannya ya. Kemudian untuk pola penyepraian itu berikan penyepraian kalium tinggi di usia 20 hari ya. Jadi mulai usia 20 hari spray dengan kandungan K tinggi ya. Nah, kemudian untuk penyepraian dari awal itu setiap aplikasi seminggu 2 kali itu berikan nutrisi ya. Berikan nutrisi itu kalau saya biasa pakai atonik ya. Nah, kemudian kalsiumnya pun tetap kita lakukan penyepraian seminggu sekali. Itu kita berikan penyepraian gunakan kalsium juga ya, yang sifatnya kalsium itu kalau aku pakai tetap Manohara ya. Itu 3 sendok per tangki 16 liter ya. Nah, itu setiap aplikasi seminggu sekali kalsium kita sertakan. Kemudian pada saat
eh, usia 20 hari baru kita tambahkan dengan kalium ya. Misalnya kita pakai gandasil buah. Nah, itu untuk pola penyepraian ya. Jadi untuk pencegahannya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pola perawatan atau pengairan ya, itu jangan gunakan air itu secara berlebihan. Penyiraman itu lakukan intervalnya tuh 3 hari sekali. Seandainya itu memakai selang drip atau selang irigasi, gunakan irigasi itu dengan pola penyiraman 3 hari sekali ya. Jangan berlebihan airnya. Kemudian kalau untuk yang tidak menggunakan selang drip, itu usahakan juga sistem penyiramannya jangan terlalu basah ya. Karena kalau terlalu basah itu juga bisa menyebabkan kerontokan. Nah, kemudian kalau untuk itu untuk pencegahan ya. Kalau untuk pengendalian, ketika kita sudah melakukan aplikasi dan kita masih ada kekurangan, otomatis kan buah itu bisa menjadi rontok ya. Nah, untuk mengatasi kerontokan berikutnya itu spray dengan kalium dan kalsium yang tinggi ya. Terus hindari nitrogen ya. Artinya hindari nitrogen dalam konsentrasi besar ya. Jadi lakukan otomatis kan ketika kita buah udah rontok, otomatis kan kita mengharapkan tunas baru. Nah, ketika tunas baru itu muncul, untuk memacu tunas baru itu muncul, jangan gunakan nitrogen ya. Tapi gunakan yang bersifat asam amino asam gibralin ya. Itu sama ya. Jadi gunakan dua zat itu untuk memacu pertumbuhannya, tapi gunakan dengan konsentrasi di bawah rekomendasi label ya. Nah, biar tidak terlalu cepat. Nah, setelah 3 hari kemudian setelah kita lakukan aplikasi asam amino atau asam gibralin itu, 3 hari kemudian kita gunakan atau kita aplikasikan K tinggi dan kalium tinggi ya. Untuk K tinggi dan kalium tinggi itu lakukan dalam seminggu 2 kali ya. Tapi kalau untuk asam gibralin atau asam aminonya itu gunakan setengah bulan sekali ya. Jadi jangan seminggu sekali ya, nanti takutnya dia terlalu cepat meluncurnya, akhirnya juga cengeng ya. Jadi pahami teman-teman ya. Jadi intinya untuk pola pencegahan itu pupuk sertakan dari awal itu kalsium. Untuk pola pengocoran setengah kilo per drum 200 liter, pupuk 6 kilo, pupuk NPK-nya 6 kilo per drum ya. Itu siramkan atau kocorkan ke tanaman dengan konsentrasi 150 sampai 200 ml per batang ya. Jadi saya rasa cukup dipahami teman-teman ya. Jadi untuk pola pencegahannya itu tadi, pola pengendaliannya itu tadi ya. Jadi udah saya jelaskan di situ. Jadi seandainya belum paham, teman-teman bisa bisa komentar ya di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab di situ ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada yang lain ya, agar video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.